Halo guys, kembali lagi di channel baru kita yaitu Storymaker Youth. Malam ini kita sudah kedatangan dua tamu. Di sebelah saya ada Nama saya Fiona. Anda. Asing lagi, keren. Ya, dia adalah orang yang paling kami hormati di sini karena pertama umurnya dan pengalamannya. Terima kasih. Malam ini kami akan membahas topik yang mungkin sangat dibilang itu sakral yaitu sensitif yaitu tentang pacaran. Tahu pacaran? Tahu dong. Pengalaman. Belum pernah. Ya, jadi kami bertiga di sini akan sharing-sharing aja sih tentang pengalaman kami melalang buana di dunia percintaan seperti itu bahasanya. Oke, mungkin saya di sini akan sebagai host untuk menjebak dia. Kemudian nanti di sesi kedua jangan dilewatkan ada sesi tanya jawab. Kemarin kami di Instagram nge-share pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian ingin tanyakan untuk membahas tentang topik ini. Jadi tunggu aja part 2-nya nanti, jangan sampai dilewatkan teman-teman. Bisa langsung? Bisa. Oke. Kayaknya mulai dari Mas Rendra ini. Mas, pacaran itu apa, Mas? Pacaran. Menurut apa nih? Menurut aku sendiri. Ya yang sudut pandangmu dulu. Kalau pacaran ya, menurut aku sih ya antara sepasang kekasih cewek cowok saling membangun sebuah hubungan. Berarti menurut Mas Rendra, pacaran itu adalah hubungan antara cowok dan cewek. Iya, tapi sebenarnya gini sih. Kalau dari aku sendiri itu pacaran itu hanya sebuah status sih. Karena kalau kita lihat ya, pacaran itu kan sebenarnya upaya orang untuk membangun sebuah hubungan, sebuah chemistry biar kenal satu sama lain menuju ke jenjang selanjutnya itu sih. Jadi mau teman dekat atau apa, pacaran itu mungkin yang dibuat orang sebagai status untuk mengikat pasangannya, itu pacaran sih. Berarti diikat biar gak lari gitu ya. Iya, makanya disebut kamu pacarku gitu. Dan aku bukan pacarmu. Ya bukan tentunya kalau cowok. Terus kalau menurut Fiona, pacaran itu apa sih? Pacaran itu fase pertama pengenalan sih buat orang sebelum mereka menjadi satu ke jenjang pernikahan. Wah, berarti satu step sebelum pernikahan kayak gitu ya. Terus finalnya ke nikah. Oke. Startnya di pacar. Terus kalau Mas Rendra kan tadi ngomong hubungan cowok dan cewek. Emang pernah punya hubungan, Mas? Hubungan pernah banyak. Oh, banyak ya? Banyak hubungan apa dulu? Enggak, yang Kalau kan sudah topiknya pacaran. Hubungan pacaran. Pernah pasti. Berapa kali, Mas? Beberapa kali. Angka 1 2 3 4. Ya lebih dari 3, 4, 5 kali. Wow. Lumayan. Berarti lumayan pengalaman ya? Lumayan pengalaman tersakiti. Iya. Oh, berarti di fase pacarannya ini enggak happy gitu ya? Enggak bahagia? Awalnya happy. Ya kita tahu kalau orang baru pacaran kan happy ya kan. Aduh, nanti kalau sudah lama-lama sakit yang ada. Oh, sakit. Oke. Itu kalau belum dewasa ya. Belum dewasa. Ya. Oke, itu pertanyaan menarik. Nanti saya akan tanya lagi. Oke. Kalau Fiona Kenapa tuh? punya pengalaman berhubungan dengan cowok Berhubungan atau berstatus? berstatus, memiliki status. Enggak, status. Why? Milenial, bro. Sis. Enggak sih, masih belum bisa sedewasa itu untuk menjaga hati orang. Wih. Karena kan pacaran komitmen ya. Betul. Teng. Editor. Enggak kayak host kita. Terus. Kok bisa saya? Oke, kembali lagi. Oke. Karena belum cukup dewasa Belum untuk dewasa untuk jaga perasaan orang. Kira-kira menurutmu itu orang yang bisa menjaga perasaan orang itu kayak gimana sih contohnya? Yang udah bisa diajak komitmen dong, yang cukup dewasa, yang ngerti lah tujuan dari pacaran itu apa, nggak kayak cuma status doang kan tadi, nggak fokus ke hubungannya apa, malah fokus ke status gitu. Iya. Berarti menurutmu orang yang bisa diajak
serius ya, berkomitmen Yang untuk bisa saling tahap selanjutnya gitu kan, untuk mencapai goal apa gitu. Karena kan. kalau dating itu kan masalahnya menjaga hati orang ya. Hmm. Sedangkan kita tahu kita Kristen semua kan. Ya. Dalam Amsal 4 ayat 23. Oke. Jaga hatimu dengan kewaspadaan karena disitulah pacar kehidupan. Aku Makanya ngerti mas, ngerti ya. kalau belum bisa jaga hati orang, Berarti nggak hidup. jangan ambil hatinya. Dalam sekali. Gitu. Dari rumah udah ngafalin. Cari hafalan ya masuk sekolah minggu. Oke. Jangan ambil hati orang. Kalau masih belum Kalau bisa. belum bisa cek. Oke, itu Menarik. itu suatu apa ya? Quotes menarik ya. Kalau kamu mas Kalau aku sudah mengambil hati orang, gak pernah mengambil hati orang sih. diambil kan? Kalau berusaha untuk menjaga iya. Tapi dijaga nggak hatimu? Masalahnya itu, ya kan? Wow. Kita jangan ngarah ke situ dulu ya. Loh, kan ini jadi sharing gitu Oke. loh. Jadi buat teman-teman yang di rumah biar tahu apa sih kisah yang pernah. Enggak, ini serius. Suka duka aja wis. Kan udah banyak nih pacaran. Ya, Udah ganti-ganti apa ya? Pasangan ibaratnya kan udah dari zaman kapan pacaran? pertama kali pacaran itu kelas 3 SMP. 3 SMP. Ya. Udah mulai Tapi pacaran. hanya sekedar apa ya? Cinta monyet. Ya, cinta monyet, dan dulu tuh kayak model-model taruhan gitu loh. Ya. Jadi Jadi taruhkan cewek. bukan, jadi temanku tuh kayak gini dulu. Ada yang ngomong, "Kamu berani nggak deketin itu?" gitu kan. Dulu aku nggak ngomong, nggak berani sih, tapi ini uniknya ini. Justru ketika aku suruh deketin temanku ke cewek itu, justru malah ceweknya itu yang nembak aku waktu itu. Pertama kali aku pacaran cewek yang nembak. Ditembak cewek. Iya. Seorang Mas Rendra ditembak cewek. Serius, itu pertama kali aku Wow. ngalami berpacaran gitu. Speechless. Dan dulu nggak berani deket-deket, nganterin pulang aja nggak berani. Why? Jadi kita cuma ketemu di Sekolah. SMP, ya sekolah SMP itu ya cuma say hi, paling banyak di SMS dulu, namanya SMS. Selama Tapi itu ya. iya, tapi Udah cukup masih SMS loh. Iya. Kamu berarti masih SD. jadi kelihatan Iya. Aku SD. Kameramen jangan ketawa Anda. Ya begitulah. Oke, berarti kan dari SMP kan udah ibaratnya sekarang umur 20 25. sekian, Ya. 25. Dari SMP berarti kan sekitar umur 14-15 tahun ya. Iya, segitu. Nah, berarti kan sekitar 10 tahun udah melalang buana di dunia percintaan. Melalang buana. Suka dukanya apa, Mas? Suka dukanya. Ini kayak Sukanya dulu nih, suka kan biasanya kan kalau orang pertama pacaran kan sukanya orang pacaran ya. sukanya dulu, sukanya. Pasti ya dulu kalau di SMP itu bikin semangat lah untuk sekolah. Bener gak sih? Kalau teman-teman yang punya pacar pasti dulu SMP atau SMA gitu punya pacar di sekolah, rasanya tuh pengen cepet-cepet hari berikutnya untuk ke sekolah. Biar ketemu. Ya, betul. Oke. Nah, itu yang suka gitu. Jadi kita belajar tuh jadi semangat, ada yang merhatiin. Kalau dibilang dukanya ya itulah namanya kita belum dewasa, belum ngerti sepenuhnya, karena ya dewasaan sih nggak bisa diukur dengan umur ya. Ya, betul. Kadang kita masih egois gitu, masih ya cuma sekedar pacaran aja, akhirnya seringlah cekcok, sakit hati dan semacamnya, udah biasa gitu. Terus kalau Fiona mungkin ada pengalaman sama cowok deket atau ya kayak apa ya, cinta pandangan pertama gitu, atau nggak ada sama sekali? Cinta pada pandangan pertama emang ada gitu? Ya nggak, menurutku sih ya bukan cinta sih, tapi kayak suka gitu, ih cantik, Suka. gils gitu. Su- Ada nggak? Pernah nggak? suka. Ya suka gitu sama. Iya pernah dong. Masa Terus? enggak? Iya santai Iya. dong, megah. Intimidasi soalnya. Oh ya, oke. Jadi pernah ya, pernah. Pernah. Umur Nggak ingat. sekolah kelas SD. Kan cuma suka, woi. Berarti lebih lama dong. Jadi kecil Kan dong. jadi kan cewek kan nggak bisa diatur, nggak? contohnya gimana? Coba. Misalnya Aduh. pilih aku sama dia yang kamu yang jadiin contoh misalnya.
Buat apa nih? Buat Ya, kayak orang suka. refleksmu suka waktu SD itu gimana sih anak SD suka itu? Kayak ngerasa dia cakep aja gitu. Oh cakep, berarti cuma sebatas Iya, fisik, iya, fisik, iya, iya. fisik, oke. Iya iya anak SD woy. Terus kalau sekarang kamu kuliah Kuliah di di China. temannya Jose? Beda kota. Oh beda kota. Terus kan kamu di Cina. Terus gimana? Gak semua orang yang kuliah di Cina temennya Jose. Iya iya tahu. Iya oke kamera. Menarik. Oke menarik. Jose kamu nggak terkenal. Siapa itu Jose? Nah, siapa itu Jose? Kan di Cina, maksudnya banyak kan teman-teman dari berbagai macam negara kan. Ada nggak momen-momen ya aku suka sama itu? Dia kok ganteng sih baik gitu. Ada dong. Ada. Ada. Bisa coba gimana? Cuman ceritanya? pengalamannya sih nggak sampai ditanyain mau nggak jadi pacar Hmm. gitu, nggak kayak Indo. Mereka lebih kayak aku suka gitu doang. I like berarti not love. Nggak iya suka sama kamu kayak gitu. Oh, tapi suka nggak ada juga. sampai yang cinta Iya, gitu nggak. enggak. Itu sama orang Cuma nyatain doang kayak gimana perasaannya. Nggak kamu sampai- dulu atau cowoknya dulu? Cowoknya dong. Oke, santai Iya. bos. Orang mana? Orang Cina? Pernah orang berarti lebih dari satu. Oh enggak. Wow. Pernah US pernah satu, Indo pernah satu. Indo berarti ngomongnya sok Inggris gitu. I Enggak like dong, you gitu. enggak. Indo nggak ngomong sih, cuman orang yang nilai. Pakai bahasa isyarat. Dia nggak ngomong kalau kita Lucu. jadian. Oh gitu. Nggak Terus ngomong. berarti cuma kayak tanggapannya orang aja, oh ini dia suka kamu nggak gitu kan? Cuma seneng-senengan aja gitu. Terus menurut apa perasaan yang kamu rasain pertama kali tahu kayak dia cowok itu suka kamu tuh apa? Atau kayak biasa aja cuma suka gitu atau gimana? Mengontrol diri udah biasa sih, takut kan? Nah ini menarik. Takut ini takut kenapanya? Takut kepedean, takut nggak sesuai ekspektasi. Lebih ke arah realitanya nanti Iya, kayak iya, gitu iya. kayak gitu. Prepare for the worst lah. Asik. Paham. Prepare dulu. Apa for the worst itu? Terus selain takut apa lagi perasaan yang muncul pertama kali kita? Misalnya aku ngomong, Vi aku suka kamu, suka loh ya misalnya. Terus perasaannya muncul apa? Masa cuma takut karena untuk prepare ke depannya atau ada perasaan lain? Ada senang dong pasti ada yang sukai kan. Terusannya ya udah. Kayak oh ya udah aja karena cuma suka Iya, gitu. cuman usaha kayak jangan Nahan sampai diri keluar gitu ya, keluar jangan sampai baper gitu. Hmm. Tapi pernah nggak baper gitu ke orang? Pernah ya, cuma itu tadi kan berusaha dikontrol lagi. Nah, kenapa supaya kok ngontrol ngingetin gitu? diri. Kan biasanya kan emansipasi kan nggak masalah cewek dulu yang mulai Iya, kan. nggak apa-apa. Terus kenapa kok alasan untuk mengontrol agar nggak sampai baper itu ada alasan nggak? Atau kamu sebelumnya punya kayak apa ya statement lah aku nggak mau pacaran dulu, aku mau fokus dulu atau enggak? Enggak. Jadi lebih let it flow aja gitu. Iya, let it flow. Lebih fokus ke hubungannya aja sih daripada status kayak. Ya, tapi kadang aku boleh tanya ya. Ya nggak apa-apa, kita sharing Jadi ya. kadang yang maksudnya yang seperti kamu ini ya kan maksudnya nggak ada sebuah komitmen untuk aku harus nggak pacaran dulu nih ya. Jadi mengalir gitu kan. Nah kamu ini nyaman di situasimu saat ini dengan kamu yang bisa berhubungan dengan banyak orang atau memang kamu ini ya itu tadi nggak mau pacaran. Tapi kalau kamu bilang nggak mau pacaran komitmen tapi senang dengan untuk mendekati orang itu bagaimana? Maksudnya kamu nyaman di situasimu seperti ini atau gimana? Nyaman di situasi saya Seperti ini. Jadi lebih kayak ya Teman baik lah. teman baik sama banyak orang gitu lah ya. Emang Karena belum- kebanyakan belum orang mau komitmen. putus jadi musuh nggak sih? Enggak. Rata. Iya dia iya. Saya tahu bapak ini. Untuk itulah. Iya. Berarti lebih suka kamu orangnya menjalin apa ya? Jadi fokus ke hubungannya aja sih. Iya sama orang banyak orang nggak ada apa ya, terpatok dengan satu status gitu kan ya. Oke. Tapi kadang bisa berbahaya juga sih maksudnya kayak gitu. Oh, bisa. Kenapa ya tuh? Bahayanya tuh gini, jadi kayak kalau aku yang mikir nih gini, jadi bisa nyaman aja dengan semua orang gitu. Artinya nggak bisa Fokus memfokuskan ke satu satu orang. orang. Bahkan ketika nanti sudah mulai
mulai berkomitmen untuk pacaran, pada akhirnya rindu dengan kenyamanan yang lalu. Sebelum-sebelumnya. Ya, bisa dekat. Karena kalau kita ngomong pacaran pastinya kan ada bukan hukum sih, ada rule yang Terus dibuat berdua kan. Kesepakatan Iya, berdua. kesepakatan. Iya, komitmen itu tadi. Komitmen ya. Berarti kamu untuk saat ini memang untuk memutuskan untuk belum ya? belum. Berarti lebih enak ya wis lah. Iya. You are my friend gitu lah ya. Kan PDKT masa paling indah. Iya, iya, iya. betul. Berarti kamu Tapi nggak selamanya terus. harus di- Iya. Kamu pengen PDKT terus Masa ya? indah terus dong pasti nggak Oh, mau masa iya, iya, iya. terus dong, ya Nggak udah. suka susah Kalau ini udah orang. nyaman kenapa Oh, iya, pindah? iya. Wow. Menarik sekali. Tapi hati-hati dengan kenyamanan ya. Campur dong. Iya. Ya benar. Terus. Minum ya. Haus. Oh, minum. Minum. Nah, terus nih. Tadi kan sukamu tadi kan hanya untuk Mas Rindra tadi kan ngomong sukanya adalah semasa sekolah. Itu kan sebagai penyemangat, Ya. penyemangat untuk mungkin ya di saat ujian kamu udah belajar belum? Kayak gitu ya. Ya kan? Bukan berarti. Jangan tidur malam-malam ya habis ujian. Mungkin kayak gitu kan semasa sekolah kan. Akhir-akhir ini ada nggak menjalin hubungan? Sekarang enggak, sekarang lagi in relationship atau enggak? No. Kemarin. Baru putus kapan? No, but not yet. Not yet. Baru putus kapan? Baru putus September 2019. Oh, tahun lalu berarti dia. Itu sama seumuran. Enggak. Jadi dia ini orang ya dulu kuliah kan gitu. Cuma dia ini dibilang adik tingkatku ya iya. Tapi ketika aku lulus dia ini baru masuk. Oh, gitu. Cuma sempat ketemu memang gitu. Berarti kan udah umurmu sudah dewasa lah ya untuk menjalin hubungan sama yang terakhir ini. Ya. Dan ekspektasiku tinggi banget. Tapi masalahnya satu masalah aku di sini dia di Iya, sana. sana. Jadi ya LDR tuh nggak semudah kelihatannya. Tapi kan bisa bertemu via suara. Iya. Nah itu masalahnya gitu. Kenapa? Jadi ketika Iya, kuota. bukan bukan itu pakai wifi. Oke, kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya tuh kayak gini. Kadang dari kitanya sudah menaruh banyak apa namanya banyak kepercayaan gitu. Cuma kadang satu pihak itu tidak bisa menjaga sebuah kepercayaan. Itu yang susah gitu. Kalau LDR kan harus seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya masih punya rasa curiga, oh nanti itu gimana, mending belum. Nah dulu ekspektasiku itu tinggi banget gitu. Jadi ketika mulai pacaran, ya kalau aku pacaran pasti dengan umurku yang segini ya, pasti membangun hubungan untuk ke jenjang yang selanjutnya pasti. Tapi ketika dihadapkan dengan hubungan yang kemarin itu, ya sempat ada trouble sih, karena ya intinya kalau kita pacaran harus komitmen dan tetap saling percaya sih. Karena kalau di Yakobus 1 ayat 8 itu bilang sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau pacaran jangan Mendua. Ini karena tidak akan tenang dalam hidupnya. nyindir Enggak, Atau- buat semuanya aja. Oh, general tidak menyindir satu pihak kan? Enggak. Dendam enggak? Enggak dong. Oh, berarti Harus mengampuni. sudah mengampuni. Kalau dendam itu berarti nanti nggak bisa, meskipun ketemu orang yang baru nanti masih punya perasaan yang ke orang yang lama. Kalau kita dendam pasti. benar. Jadi kita harus mengampuni, baru kita nanti akan. Berarti udah Gitu. nggak ada rasa apa ya? Penasaran lagi sama mantan ya? Udah nggak ada berarti. Mengampuni udah, melupakan belum? Melupakan, kita tuh nggak pernah benar-benar melupakan sih. Kalau aku ya, tapi kita bisa memilih untuk tidak mengingat. Nah, itu. Oke, bener yang dikatakan Mas Rinda tadi, dalam hubungan itu harus ada komitmen kuncinya. Ya. Kalau di ilmu psikologi itu setiap menjalin hubungan itu ada 3 kuncinya. Pertama itu harus ada love, cinta. Ya, tahu. Kedua harus ada intimasi, kedekatan, keintiman. Jadi kayak LDR itu menurutku intimasinya kurang karena jauh kan. Ya, betul. Jadi nggak bisa komunikasi tatap langsung ya, nggak bisa Sebenarnya cerita. banyak Asumsi yang muncul akhirnya membuat perselisihan, cekcok kayak gitu. Yang ketiga ini komitmen. Bener yang katakan Mas Rendra, yaitu
orang berhubungan itu harus ada tiga-tiganya ini. Harus ada love-nya, aku cinta kamu kayak gitu, menyatakan cinta, ada benih-benih cinta. Kedua yaitu ada intimasinya, kedekatan, ada relasi gitu loh. Jadi kayak kehangatan itu harus ada. Dan yang terakhir adalah komitmen. Komitmen di mana ketika kamu sudah apa namanya bilang I love you dan aku sayang kamu, itu ya harus benar-benar dijaga gitu. Kamu sudah mau jadi pacarku ya berarti aku jadi pacarmu gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan kayak mentang-mentang kita jauh LDR terus nggak bisa mencoba cari yang gini. lain gitu. Kadang tuh ada beberapa orang yang mungkin mencoba ketika kita sudah punya pasangan ya kan. Jadi mungkin mencoba karena nggak yakin dengan pasangannya sekarang, dia tuh mencoba pikir kayak gini, apakah nanti aku mesti masih mengharapkan orang lain untuk jadi pasangannya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika sudah berpasangan ini ya, nah itu masih mengharapkan yang lain, maksudnya punya pikiran, masih punya pikiran, timbul untuk pikiran. nanti, jadi benar-benar itu artinya ya nggak serius kalau pacaran seperti itu. Jadi ketika dalam hubungan tiga-tiganya itu tidak terpenuhi, misal cuma hanya ada yang tersisa komitmen, udah nggak ada love, nggak ada intimacy, jadi cuma komitmen antara ya wis lah formalitas, aku pacarmu, kamu pacarku. Kayak cuma buat status itu. Nah status bener, saya cuma status doang komitmen ya udah, tapi udah nggak ada love, nggak ada intimacy, hambar. Jadi ya ibaratnya kayak kamu ketemu dia nggak ada kayak apa ya percikan-percikan cinta lagi, gitu, nggak ada love-nya lagi dan nggak ada intimacy, intiman. Kebanyakan tuh kayak gini ya, yang dikatakan si siapa tadi? Fiona. Fiona. Itu tadi kan waktu PDKT itu masa paling indah, ya kan? Karena kenapa dibilang seperti itu masa paling indah? Karena terkadang masalahnya itu ketika kita sudah menjalani hubungan, kita semua tuh tahu jeleknya pasangan kita. Makanya ketika itu mulai meredup lah. Kadang beberapa orang yang kurang yang nggak tahan itu meredup gara-gara kejelekan. Jadi teman baik dulu, karena kalau temenan kan pasti kita nunjukin siapa kita kan. Kalau pacaran kan rata-rata menutupi. Tapi nanti kalau teman jatuhnya ke friendzone malah bisa sakit. Jadi iya kalau ke friendzone lebih sakit loh. Tapi rata-rata teman aku sih yang di sana sih ya, rata-rata mereka jadian itu nggak ada penembakan gitu loh. Nggak ada. Gimana tuh maksudnya? Jadi mereka jadian ya jalan aja. Iya, jalan karena orang-orang udah ngira dia pacaran. Berarti hanya berdasarkan kayak yang kamu bilang tadi, aku suka kamu ya jalan aja gitu. Iya, kita kalau ya. Jadi kayak label yang diberikan orang gitu. Iya, iya. Berarti apa? Cuman Berdasarkan judgement orang gitu ya? Sama mereka juga ngerasa kalau mereka saling suka. Saling suka doang. Nggak pernah ditanyain boleh nggak aku jadi pacar kamu kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu ya? Nggak ada. Berarti Terus karena ceweknya orang Indo temen aku kan, terus si dia nanya kok kamu nggak nembak aku sih, pacarnya Rafete apa? Vietnam, sorry. Oh. Oke. Terus kata si Cowoknya. hah emang perlu ya? Kalau soalnya di dalam tradisi negara aku sih nggak ada kayak gitu. Kalau emang kamu mau ngedate sama aku pertama kali ya itu berarti kita udah Pacaran. Itu tambah. Berarti pacaran ini kan enggak apa ya? Kayaknya tradisi nembak cuma ada di Indo. Iya, berarti kan hanya cuma status doang itu tadi kan untuk mengikat. Padahal sama kalau kita pacar itu di luar negeri kan juga best friend, boyfriend, girlfriend, teman dekat, teman best friend. Berarti istilah nembak ini kan hanya ada di Indo ya, karena kamu kan punya teman dari berbagai macam negara kan. Kayaknya cuma ada di Indo. Kalau orang sana sih kalau suka ya bilang. Kayak tadi kan teman aku tadi. Berarti ibaratnya nggak ada kode-kodean gitu ya? Nah, kode-kode. Ya biasanya di sini kan kalau orang Indo kan kalau misalnya aku suka sama seseorang kayak ngode nih biar ditembak atau ngode mau nembak gitu. Kayaknya enggak. Berarti harus belak-belakan aja ngomong aku suka. Iya, orang sana terus terang. Oh lebih suka terus Iya, terang. lebih suka terus terang. Oh berarti hanya budaya Indonesia yang mengajarkan untuk nembak-menembak ini. Iya, kan belajar psikologi harusnya belajar dong. Enggak sih. Atau aku yang lupa ya. Kenapa cuma butuh validasi gitu dari seorang cewek untuk Kok validasi? iya kan pengakuan. Oh untuk aku jadi pacarmu lah gitu kan. Oh. Kalau kita udah ngerespon Karena menurutku dari sudut pandang kenapa orang butuh pengakuan? Pertama untuk rasa aman. Kenapa? Contoh, kamu cewek, aku cowok, aku butuh pengakuanmu. Misal, kalau aku jadi pacarmu, rasa amannya muncul apa? Ketika teman suka ngomong, ih, kamu kok sendirian sih?
kan butuh rasa aman supaya nggak kayak kan ngejar status itu tadi. iya ujung-ujungnya ke sana. Jadi kayak contohnya kamu kok sendirian terus sih kemana-mana, butuh pengakuan. Kamu enggak kok, yuk misalnya yoga pacarku kok, ya itu tadi mungkin jatuhnya lebih ke arah rasa untuk self defense, untuk mendefend dirinya sendiri agar nggak dikatain, nggak dijudge sama orang bahwa sendiri single ya gitu loh. Menurutmu gimana? Karena kamu udah tahu nih budaya orang sana sama orang Indonesia nya beda. Menurutmu gimana? Lebih apa ya? Ibaratnya bukan lebih benar lebih salah, tapi lebih yang bagusnya itu gimana sih? Aku pribadi sih prefer yang nggak usah terlalu ngejar status lah. Kalau misalnya kita nanyain, kalau ujungnya cuma buat nanyain kamu nggak sih pacaran, kan itu jatuhnya kayak kamu cuma fokus ke status doang, nggak suka emang karena hubungannya. kita. Berarti based on status tadi itu ya. Terus mungkin satu-satunya kayak di Indo cenderung itu kalau orang pacaran itu nggak bisa apa ya? Tahu istilah bucin nggak sih? Tahu. Nah, jadi kalau di Indo ini lebih ke arah kayak cowok cewek ketika pacaran itu bisa semena-mena. Dalam artian, ayo kamu nemenin aku gitu, kan kamu pacarku, nah, kayak gitu loh. Jadi kalau di Indo itu lebih ke arah kayak butuh temen, butuh rasa aman untuk apa ya? Aku mau makan nih, mau nemenin nggak? Nah, kayak gitu loh. Jadi butuh rasa untuk ada yang melindungi, tak sebagai cewek ya, nggak tahu. Menurutmu gitu nggak? Di Indo. Iya. Jadi kayak cewek mau keluar, aku mau nge-mall, temenin aku dong. Nah mungkin sosok pacar ini lebih diarahkan lebih ke arah apa ya? Apa sih bahasanya kalau yang setara untuk temen deket gitu loh ya, lebih ke arah kayak soulmate gitu loh. Jadi bukan ke arah kayak apa ya? Niatnya mungkin bukan untuk komitmen jenjang lebih lanjut. Kalau aku lihat, karena banyak sekali orang pacaran kayak baru sebulan nggak cocok ganti, 2 bulan nggak cocok ganti, kan itu bukan esensi dari pacarannya sebenarnya. Kalau itu cuma butuh temen aja, soulmate aja kayak kemana-mana bersama dia, butuh diperhatiin. Kurang teman. Jadi mungkin mereka orang-orang yang kesepian sih, mereka nggak bisa sendiri gitu. Kurang belum berdamai dengan singleness. Iya. Nah bisa juga. Terus dia nggak bisa alone gitu loh, nggak bisa. Iya ada teman aku. Jadi aku punya teman, dia itu nggak bisa hidup tanpa pasangan. Sama. Jadi teman kita satu. Enggak juga. Atau kita cocok? Enggak juga. dong. Jadi Ini kode. enggak kode. Kameramen enggak usah apa-apa. Jadi kalau temanku itu lucu. Dia rela pacaran sama siapapun asal dia nggak sendirian. Serem nggak? Ayo. Dia baru kenal misalnya baru kenal seminggu 2 minggu, dia mau langsung pacaran. Jadi mudah berganti-ganti tuh. Iya, gampang ganti-ganti. Hanya karena itu tidak bisa sendirian, nggak bisa hidup tanpa temen, tanpa soulmate itu tadi yang selalu ada, yang selalu nemenin, selalu nelpon kayak gitu. Dia rela ganti-ganti. Jadi itu ada, kalau di psikologi ada namanya fobia. Nama fobianya itu adalah anuktafobia. Kalau aku nggak salah ya. Jadi tolong nanti kalau salah bisa dikoreksi. Itu namanya anuktafobia. Jadi dia itu fobia terhadap kesendirian. Jadi dia selalu mencari gimana caranya aku dapat pasangan. Terus-terusan. Jadi misalnya kayak aku misalnya putus. Gimana caranya aku dapat cewek supaya aku nggak sendirian. Itu ada fobianya ternyata. Setelah aku belajar kayak, oh ini relate ya ternyata sama kehidupan. Nggak tahu, temanmu juga kayak gitu? Temen aku iya sih, kayak dia butuh orang yang merhatiin. Nah harus diperhatiin terus ya, support system kayak gitulah. Kalau Mas Rendra? Ada. Kayak gitu? Temen ada. Bukan kamu kan? Kan. Oh, kirain kamu butuh penelitian. Kedoknya temen. Ya mungkin itu benar sih. Aku pacarmu, kamu pacarku kayak gitu. Jadi harus benar-benar nggak bisa sembarangan untuk, terus kita nggak cocok kita putus. Tapi orang tua udah bilang, ih kalian cocok ya, kenapa nggak kalian pacaran aja? Tapi kamunya cocok nggak?